Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya ingin menghadirkan satu sosok yang cukup penting pada perjalanan sejarah Kerajaan Mataram, yakni Panembahan Senopati yang tak lain merupakan pendiri dari dinasti Mataram Islam. Saya ingin mengawali dari sebuah pembacaan kritis seorang sejarawan bernama De Graaf. Hermanus Johannes De Graaf, yang biasa kita panggil atau biasa dikenal dengan nama De Graaf, ini menulis buku berseri tentang sejarah Kerajaan Mataram, mulai kemunculannya, kejayaannya, hingga keruntuhannya. Sumber yang digunakan pun tidak sekedar babat tanah Jawa saja, melainkan juga dari sumber-sumber lain seperti babat Sengkolo, serta catatan-catatan orang Eropa dan orang Cina yang berkunjung ke Jawa pada masa itu. Buku tersebut cukup padat dengan data-data sejarah yang sangat rinci. Jadi tiap kejadian penting oleh De Graaf dicoba untuk ditelisik secara kritis dengan cara mengomparasikan atau membandingkan berbagai sumber yang dimilikinya, khas seorang sejarawan. Lalu sebagai sejarawan, De Graaf kemudian mencoba untuk menunjukkan hasil keyakinannya dari pembacaan kritis tersebut. Dan buku yang baru saya baca adalah buku De Graaf berjudul Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senopati. Buku ini diterbitkan oleh Graffiti Pers pada tahun 1985. Buku ini memang tak tebal-tebal banget, akan tetapi datanya cukup padat. Mungkin orang bilang bahasa kekinian itu adalah isinya daging semua. Tapi saya akan mencoba untuk merangkum secara singkat saja tentang isi buku ini. Tentunya hanya bagian kecil saja, yakni tentang sosok Panembahan Senopati. Siapa Panembahan Senopati tersebut dan bagaimana sepak terjangnya. Ya, baiklah. Saya memulai dari silsilah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ditulis oleh De Graaf adalah anak dari Bagus Kacung atau Ki Gede Pemanahan atau Ki Gede Mataram. Kakeknya bernama Ki Ageng Ngenis, sedang kakek buyutnya bernama Ki Ageng Selo. Anda mungkin tidak asing dengan nama Ki Ageng Selo. Siapa dia? Babat Tanah Jawa menyebut Ki Ageng Selo awalnya ingin menjadi tamtama di Demak. Sebagai bukti keunggulannya, ia menghancurkan kepala banteng dengan sekali pukul saja. Namun ternyata itu ditolak oleh raja karena waktu ia membunuh banteng, ia membuang muka karena takut kena cipratan darah. Oleh keputusan sang raja, Ki Ageng Selo sangat kecewa. Ia membawa beberapa orang dan menyerang istana. Serangannya gagal dan ia melarikan diri hingga ke daerah bernama Selo. Sedang versi Serat Kondo disebutkan bahwa Kiai Ageng Selo adalah abdi Sultan Demak. Untuk menunjukkan kesaktian Sultan ke publik, ia bertanding dengan Kiai Ageng Selo dan mampu mengalahkannya. Namun Sultan kemudian ucapannya begini, sebagaimana yang ditulis oleh De Graaf, mungkin salah seorang keturunannya kelak akan mempunyai keberanian pahlawan yang lebih besar daripada dirinya. Ini dianggap sebuah ramalan dan ramalan inilah yang dijadikan pembenaran di kemudian hari untuk mendirikan Kerajaan Mataram. Ki Ageng Selo juga dikaitkan dengan kisah yang cukup masyhur atau cukup terkenal, yaitu ketika Pangeran Sabrang Lor dari Demak meninggal. Waktu itu berkumpullah para wali di masjid untuk menentukan siapa pengganti raja. Di langit awan gelap berkumpal disusul halilintar yang menggelegar. Lalu muncullah Gede Selo yang disambar petir. Namun anehnya Gede Selo ini mampu menangkap petir dan petir itu diserahkan kepada para wali.
Kisah ini selalu diulang-ulang sehingga dikenal dengan Ki Ageng Selo sang penangkap petir. Nah, De Graaf sebagai seorang sejarawan barat mencoba untuk menempatkan sosok Ki Ageng Selo ini dalam posisi yang wajar sebagai manusia, jauh dari cerita-cerita yang mistis yang di luar nalar manusia. Meski diakui bahwa ia adalah tetap sebagai orang besar karena dia adalah cikal bakal Trah Mataram. De Graaf menyebutkan bahwa sejak masa kerajaan Pajang, posisi orang-orang dari Selo memang cukup mendapat tempat penting. Tak heran kemudian Raja Pajang, Jaka Tingkir, mengambil Senopati atau Bagus Rubut atau Bagus Kacung sebagai anak angkat. Ini sekaligus menjadi cara Raja Pajang mengikat orang-orang dari Selo untuk setia kepada Pajang. Raja Pajang kemudian memberi nama Raden Mas Danang. Raja kemudian mengangkatnya sebagai Ngabehi dengan gelar Raden Ngabehi Sutawijaya. Nama Sutawijaya ini juga disebut-sebut berkaitan dengan nama raja sendiri, yaitu Adiwijaya. Sutawijaya mendiami di sebelah utara pasar dan juga dikenal dengan nama Raden Ngabehi Saloreng Pasar. Bahkan ia juga disebut memimpin para tamtama. Kisah selanjutnya adalah bagaimana Sutawijaya itu kemudian membunuh Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Dikisahkan Pajang hendak menaklukkan Jipang, hingga orang-orang Selo yakni Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, Ki Jurumartani dan Sutawijaya berangkat ke Pajang dengan membawa beberapa ratus prajurit. Ki Jurumartani telah menyiapkan siasat dengan membawa kuda betina untuk memikat kuda jantan yang ditunggangi oleh Arya Penangsang, yaitu kuda bernama Gagak Rimang. Kita tahu kisah umum yang ada bahwa Sutawijaya berhasil melukai Arya Penangsang hingga isi perutnya keluar dan akhirnya meninggal. Namun lantaran tanah yang dijanjikan adalah Pati dan Mataram, maka disebutkanlah di hadapan raja bahwa Ki Panjawi dan Ki Gede Panahanlah yang membunuh Penangsang. Hingga diputuskan Mataram untuk Ki Gede Pemanahan dan Pati untuk Ki Panjawi. Kisah-kisah itu oleh De Graaf memang tidak diabaikan. Namun menurut dia, yang paling mungkin adalah perang Pajang Jipang memang terjadi dengan sangat sengit. Namun peran orang-orang Selo termasuk Sutawijaya tidaklah besar. Cerita-cerita itu menurut De Graaf hanyalah sebagai pembenar atas direbutnya Mataram di tangan Ki Gede Pemanahan yang kemudian menamakan diri Ki Gede Mataram. Sekali lagi menurut De Graaf yang sangat mungkin adalah Ki Gede Pemanahan dan kelompoknya menyerang Mataram lalu merebutnya dengan paksa. Kita tahu kisah selanjutnya adalah Mataram menjadi kerajaan Islam yang besar, mampu menaklukkan Pajang yang tidak lain Gusti dan bapak angkatnya sendiri. Di kemudian hari Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati bersama Pangeran Benawa merebut Pajang yang saat itu dikuasai oleh Adipati Demak. Saat penyerangan ke Pajang, banyak orang-orang Pajang yang membelot mengikuti Pangeran Benawa. Setelah peperangan itu, Mataram makin besar. Sedang Pangeran Benawa menghilang, ada yang menyebut anak dari Sultan Adiwijaya ini memilih menepi bertapa hingga akhir hayatnya. Nah, pembacaan ini memang agak berbeda dengan kisah-kisah yang mengagung-agungkan atau tidak ada sisi negatifnya sama sekali tentang Sutawijaya. De Graaf mencoba untuk menempatkan sosok Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada percaturan politik pada masa itu. Oh ya, seandainya Anda membaca buku De Graaf dan Anda juga sedang membaca novel Sejarah Api di Bukit Menoreh karangan S. Hamin Tarja, mungkin saja pembacaan Anda akan lebih bisa menyenangkan. Jadi pengalaman saya ketika membaca buku De Graaf ini, setelah membaca Api di Bukit Menoreh, memori saya akan selalu tertuju pada imajinasi-imajinasi penggambaran yang
saya peroleh dari membaca Api di Bukit Menoreh. Jadi Sutawijaya bagaimana berteman dengan tokoh fiksi yang ada di Api di Bukit Menoreh bernama Agung Sedayu, bagaimana pengembaraannya bersama Pangeran Benawa, dan bagaimana membuka alas Mentau untuk dijadikan Mataram, dan seterusnya hingga Api di Bukit Menoreh ini menyajikan juga kisah bagaimana Panembahan Senopati meninggal dunia lalu digantikan oleh anaknya, dan seterusnya. Jadi imajinasi kita atau pembacaan kita pada sosok Senopati akan menjadi lebih lengkap. S.H. Mintarja dengan kisah-kisah fiksinya, The Graph dengan cerita-cerita yang dihadirkan lewat berbagai literatur cukup memperkaya dan lebih mengenalkan kita pada sosok Panembahan Senopati. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.